Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar. Semoga channel ini memberikan inspirasi bagi kita. Bawa, ada isinya nggak? Ada dong. Ada berapa coba? Ada 2 juta. Coba lihat. Mantap. Masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya. Oke, siapa nama? Rizka Marina. Rizka tadi ngacung. Tahu resikonya kalau ngacung? Iya tahu Ustadz. Apa resiko? Ditodong. Mana lihat cincinnya? Nah, coba lihat kamera cincinnya. Rizka, malam ini Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Rizka tidak usah sedekah cincin ini. Oke? Baik Ustadz. Baik. Besok pagi lihat, apakah cincin ini tetap segini apa enggak? Iya tetap Ustadz. Kenapa tetap segitu? Iya karena nggak disedekahin. Karena tidak disedekahin, maka cincin ini tidak pernah bertambah. Kalau misalkan saudara Rizka diberitahu oleh Allah Dari Subhanahu wa Ta'ala, cuplikan video tadi, sahabat-sahabat berbicara tentang infak atau istilahnya adalah sodako. Dari video tadi bisa kita lihat bagaimana seseorang menginfakkan harta diharapkan nanti akan menghasilkan harta juga yang berlipat-lipat. Misalkan mobil kijang disedekahkan, mengharapkan ada mobil Mercy yang dia dapatkan. Begitu juga seterusnya. Nah, hakikat infak itu apa sih? Kok jadi seperti itu? Sahabat-sahabat semua, bahwa infak itu adalah mendermakan harta dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak, sodako, dan zakat itu adalah mendermakan harta tanpa kompensasi apapun di dunia. Qimatul amal, tujuan amal perbuatan infak, sodako, dan zakat itu dalam rangka qimatur ruhiyah. Tujuan untuk mencari derajat rohiyah, derajat rohani yang tujuannya adalah ibadah yang terkait dengan harta. Karena ibadah itu kaitannya dengan dirinya sendiri, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana sholat itu adalah ibadah, yang tahu dia hanya Allah. Cuman ini infak, sedekah, dan zakat itu adalah ibadah terkaitan dengan harta. Maka yang terkait itu, maka sebenarnya yang disebut infak sodako adalah mendermakan harta tanpa ada kompensasi apapun terkait harta itu. Nah, kalau ingin menjadikan kompensasi itu namanya bukan infak atau sedekah, tidak. Nah, dari sinilah maka kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira." Siapa saja yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi Allah akan memberikan ganti berlipat ganda yang sangat banyak. Kemudian ayat yang lain di dalam surat Al-Hadid ayat 11, Allah juga berfirman yang senada dengan ayat itu, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wallahu ajrun karim." Siapa saja yang mau meminjamkan harta kepada Allah dengan harta yang baik, maka Allah akan melipat gandakan untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang mulia. Nah, dari ayat ini untuk menentukan makna ayat ini ada sebuah riwayat. Pada ayat ini turun, ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah.
Bersegera datang menghadap Rasulullah SAW. Kepada beliau Abu Dahdah tadi mengatakan, tebusanmu bapak dan ibuku wahai Rasulullah. Benarkah Allah meminta pinjaman kepada kami padahal ia tak membutuhkannya? Kemudian Rasulullah menjawab, benar. Dengan pinjaman itu Allah berkehendak memasukkan kalian ke dalam surganya. Kembali Abu Dahdah bertanya, bila aku meminjaminya, akankah itu menjaminku dan anak perempuanku Dahdah masuk surga bersamaku? Jawab Rasulullah, ya. Rasulullah menjawab tegas, bila demikian, kata Abu Dahdah kemudian, ulurkan tanganmu kepadaku. Maka Rasulullah mengulurkan tangan mulianya bersalaman dengan tangan Abu Dahdah. Dalam posisi demikian, sahabat dari golongan Ansor itu menyampaikan pernyataan. Aku memiliki 2 kebun kurma ya Rasulullah. Yang satu ada di bawah dan satunya lagi ada di atas. Demi Allah, kini aku tak lagi memiliki keduanya. Aku jadikan keduanya sebagai pinjaman untuk Allah Ta'ala. Atas pernyataan Abu Dahdah itu Rasulullah bersabda, jadikanlah satu untuk Allah dan biarkan satu lagi menjadi penghidupan bagimu dan keluargamu. Kemudian Abu Dahdah menimpali, kalau begitu aku persaksikan kepadamu wahai Rasulullah, aku jadikan kebun kurma yang terbaik untuk Allah. Di dalamnya ada 600 pohon kurma. Mendengar ikrar sahabatnya itu, Rasulullah berkomentar seraya berdoa, bila demikian, semoga Allah membalasmu dengan surga. Abu Dahdah pun mundur diri. Ia segera menemui istrinya yang sedang bersama anak-anaknya di kebun kurma yang telah disedekahkan itu. Kepada sang istri ia bercerita, istriku, keluarlah engkau dari kebun ini. Kebun ini telah aku pinjamkan kepada Allah. Kata Abu Dahdah kemudian, mendengar apa yang dikatakan Abu Dahdah, sang istri menimpali, semoga beruntung jual belimu. Semoga Allah melimpahkan kebaikan bagimu pada apa yang telah engkau beli. Kemudian istrinya Abu Dahdah mendatangi anak-anaknya. Ia keluarkan apa-apa yang ada di dalam mulut mereka dan ia kibaskan apa-apa yang ada pada lengan baju mereka sehingga ia sampai di kebun yang lain. Melihat itu semua baginda Rasulullah SAW bersabda, begitu banyak pohon kurma besar yang menjulurkan akarnya ke Abu Dahdah di surga. Nah, kisah ini banyak dituturkan oleh para ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di antaranya adalah oleh Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami lil Ahkamil Quran yang terbitan Kairo pada tahun 2010, jilid kedua dan halaman 201 sampai 202. Dari uraian tadi sahabat-sahabat, bahwa makna jual beli kepada Allah adalah infak itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama adalah untuk mencari pahala di sisi Allah, karena itu adalah amal akhirat bukan amal dunia. Selama ikhlas, maka amal itu akan berlipat ganda nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran juga sangat jelas mengisahkan terkait dengan itu, menjelaskan kait dengan itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah mengumpamakan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sebagaimana firman-Nya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah,
adalah berupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dari 3 ayat ini bisa jelas bahwa berlipat ganda itu hakikatnya bukan untuk di dunia, tapi untuk di akhirat. Karena apa? Karena amal ini, amal infak itu adalah amal sedekah atau zakat atau infak itu adalah amalan ruhiyah. Amalan akhirat yang tujuannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selama ikhlas, Allah akan menjanjikan berlipat ganda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ketika seseorang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah, hartanya yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah umpamakan 1 biji kemudian ditanam akan tumbuh menjadi 7 pohon. Setiap pohon akan menghasilkan 100 butir biji lagi. Sehingga 1 itu nanti akan berlipat menjadi 700. Itulah gambaran melipat gandakan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena apa? Karena saya katakan tadi, infak, zakat dan sedekah itu adalah amalan akhirat yang hakikatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amal, terkait dengan aktivitas amal harta. Memang sahabat-sahabat, ada ayat lagi yang terkait dengan itu, bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya itu pasti akan diberi Allah Subhanahu wa taala gantinya. Dalam surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, jadi barang apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah tadi, maka Allah akan menggantinya dan Dialah memberi rezeki yang sebaik-baik. Beberapa hadis terus menjelaskan, bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya kepada orang lain yang dinilai benar menurut pandangan Allah, maka hakikatnya itu hartanya tidak berkurang. Bahkan Allah sudah berjanji untuk memberikan ganti, menggantinya, karena Allah memberikan rezeki dan sebaik-baik pemberi rezeki. Ini adalah janji Allah. Jadi hakikatnya tujuan bersedekah infak itu hanya mencari keridhaan Allah. Selama ikhlas, Allah akan melipat gandakan nilainya di hadapan Allah. Artinya pahala kebaikan yang akan dipetik nanti di akhirat. Tetapi Allah juga berjanji bahwa ketika harta yang diinfakkan itu tidak akan hilang, dan Allah akan ganti terkait dengan itu. Nah, gantinya berapa? Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja, berapa banyaknya Allah yang mengetahui. Cuman Allah berjanji, pasti Allah akan mengganti. Ganti dengan apa? Ganti dengan berapa? Itu rahasia Allah, karena itu ada rezeki terserah Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika orang bersedekah, orang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencatat dia selama itu ikhlas. Di akhirat nanti akan mendapat bala yang itu nanti sebagai pelindung bagi dia. Karena harta kita sebenarnya adalah 3. Yang pertama, harta yang kita makan itulah kemudian akan habis. Yang kedua, harta yang kita pakai kemudian itu akan rusak. Tetapi yang ketiga, harta yang kita sedekahkan, kita infakkan kepada siapapun yang itu memang diperintahkan Allah, Allah akan menggantinya. Yang itu, yang amal inilah yang kemudian yang nanti kekal, yang akan menemani kita dan akan menyelamatkan kita.
Oleh karena itu sahabat-sahabat, ketika kita bersedekah, berinfak itu hakikatnya lakukanlah karena ikhlas, karena Allah. Karena itu perintah Allah. Menolong orang karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang urusan dunia itu urusan Allah. Tapi Allah sudah berjanji tidak akan berkurang harta yang telah kita infakkan. Tapi itu bukan tujuan. Karena tujuan utama mencari ridho Allah, tapi itu adalah sampingan, yang itu janji Allah akan diganti, tapi itu bukan sebuah tujuan. Tapi kalau itu sebagai tujuan, yang apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang. Banyak orang kecewa. Urusan dunia pasti akan kecewa karena Allah sudah cegahkan itu pasti di akhirat. Cuman di dunia itu Allah berjanji ngasih, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan di dalam Ali Imran ayat 145, man yurid thawabat dunya nu'tihi. Barang siapa menginginkan balasan di dunia, nu'tihi, maka Allah akan kami kasih, katanya. Jadi tergantung niat. Kalau di dunia kita kasih, tapi di akhirat nanti tidak dapat apa-apa. Jadi waman yurid thawabat dunya nu'tihi minha, waman yurid thawabatul akhirati nu'tihi minha. Dan siapa mengendaki pahala di dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, balasan dunia itu. Dan barang siapa menghendaki balasan akhirat, kami berikan pula kepadanya balasan di akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dari sini sahabat-sahabat, dari kesimpulannya, infak, sedekah, zakat itu hakikatnya amalan akhirat. Dan itu nanti kita akan raih yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Tetapi Allah juga berjanji kepada kita akan diganti harta yang kita sedekahkan tadi, tetapi jumlahnya tidak Allah tentukan. Karena itu terkait dengan Allah sudah jelaskan menyempitkan rezeki dan meluaskan rezeki setiap orang. Oleh karena itu sahabat-sahabat, dari uraian ini bisa kita pahami, mari kita berlomba-lomba berinfak itu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, menolong saudara kita yang kekurangan, menolong saudara-saudara kita yang kesempitan, karena itulah yang nanti akan menolong kita di akhirat nanti. Semoga sedikit ini memberi pencerahan kepada kita dan kita bisa luruskan niat, karena semuanya itu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.